Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Halo, pada video ini saya akan membahas tentang kuartil pada tabel distribusi frekuensi. Nah, kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Uniknya, pada pembahasan kali ini saya mempunyai rumus yang sangat sederhana sekali, yang gampang diingat dan mudah untuk menentukan nilainya, yaitu pakai rumus Q kuartil ke I sama dengan TB ditambah dengan PI. Nah, kalau TB kita sudah biasa dengan istilah ini. TB adalah tepi bawah, I-nya panjang interval. Kira-kira apa itu yang P-nya? Nah, P di sini yang dimaksud adalah pecahan. P-nya adalah pecahan. Dan saya ingatkan lagi, kalau TB itu apa? TB adalah tepi bawah. Cara mencari tepi bawah berarti dari batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian karena ada TB, maka kita juga tahu TA. Kalau TA berarti tepi atas. Cara mencari tepi atasnya berarti batas atas ditambah dengan 0,5. Nah, dari tepi atas dan tepi bawah kita gunakan untuk mencari I. I-nya adalah panjang interval. Nah, cara mencari panjang interval berarti dari TA dikurangi dengan TB. Nah, kemudian di mana letaknya kuartil, gitu kan? Nah, kalau kita mau mencari letaknya Q1, berarti dia ada pada 1/4 data. Kalau letaknya Q2, berarti dia ada pada setengah data. Kalau mau mencari letaknya Q3, berarti dia pada 3/4 data. Kenapa? Karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan di sini ada data sepanjang ini, maka yang tengah adalah Q2. Yang di sini membagi ini sama banyak, berarti sini Q1 dan ini adalah Q3. Q1 disebut juga dengan kuartil bawah. Q3 disebut juga dengan kuartil atas. Q2 ada yang menyebut dengan kuartil tengah. Nilai Q2 berarti sama dengan nilai median. Sekarang kita mulai contoh soalnya. Menentukan kuartil bawah pada tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini karena yang diinginkan adalah kuartil bawah, berarti kita mencari Q1. Sebelum mencari Q1 harus tahu di mana letaknya Q1. Berarti letak Q1 adalah dari 1/4 kali banyaknya data. Sebenarnya di sini datanya ada berapa? Coba kita hitung. 4 tambah 7 tambah 12 tambah 10 tambah 7 berarti di sini ada 40. Itu adalah banyaknya data. Berarti di sini 1/4 kali 40 ya, 1/4 kali 40 berarti di sini ada 10. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari data ke-10. Data ke-10. Di sini sudah ada 4 data. Kalau kita mau ke 10 berarti nanti masuknya di sini ya. Dari 4 ke 10 berarti kita kurang berapa data? Berarti kurang 6 data. Berarti posisinya di sini ya 4, kalau ke 10 itu kurang 6 data. 6 dari berapa data yang ada? Data yang ada adalah 7. Berarti nanti inilah yang dinamakan dengan pecahan. Berarti 6/7. Gitu. Nah, itu tadi yang kita namakan dengan pecahan. Nah, di sini berarti kelas yang memuat Q1. Berarti kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawah berarti dari 156 dikurangi 0,5. Berarti ada
155,5. TA-nya berarti dari batas atas, tapi atasnya dari batas atas ditambah 0,5. Berarti ada 160,5. Nah, dari sini bisa kita menentukan I-nya. I-nya berarti dari TA dikurangi dengan TB. TA-nya berarti 160,5 dikurangi dengan 155,5. Berarti hasilnya adalah 5. Nah, P-nya tadi berapa? Tadi yang kasih warna biru, berarti di sini adalah 6/7. Nah, tadi kita mau menentukan rumus Q1 sama dengan TB ditambah PI. Tepi bawahnya berarti 155,5, pecahannya 6/7, panjang kelasnya 5. Berarti di sini 155,5 ditambah 30/7. Silahkan disederhanakan sendiri. Nah, sekarang kita coba yang Q2. Menentukan nilai Q2 pada tabel distribusi frekuensi. Kalau Q2 berarti kita cari letaknya dulu. Letak Q2 adalah setengah N. Berarti setengah, datanya tadi kita sudah hitung 40 ya. Berarti setengah kali 40. Di sini ada 20. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari data ke-20. Nah, di sini ada 4 data. Kalau saya tambahi 7 data lagi, berarti di sini ada berapa data? 11. Kita mau data ke-20, berarti kira-kira di sini kalau saya tambahkan sudah lebih dari 20 ya. Berarti data ke-20 masuk pada interval ini, 161 sampai dengan 165. Jadi, kalau di sini sudah ada 11, kita mau mencari data yang ke-20 berarti kurang berapa? Kurang 9. Berarti 9 dari data yang ada berapa? 12. Nah, ini nanti kita gunakan sebagai pecahannya. Berarti 9/12 pecahannya. Tuh. Nah, sekarang kita cari berapa TA-nya, berapa TB-nya gitu ya. Nah, sekarang kita mau memulai dari TB dulu. TB berarti dari batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 161 dikurangi 0,5 sama dengan 160,5. Kemudian TA, tepi atas, berarti 165 ditambah 0,5. Berarti 165,5. Nah, dari TB sama TA kita bisa mencari I-nya. I-nya adalah dari TA dikurangi dengan TB. Berarti 165,5 dikurangi 160,5. Berarti di sini ada 5. Nah, pecahannya tadi sudah ketemu 9/12. Sekarang rumusnya Q2. Rumusnya Q2 adalah TB ditambah dengan PI. Tepi bawahnya 160,5. Pecahannya adalah 9/12 dikalikan sama 5. Berarti di sini 160,5 ditambah 9 kali 5 berarti 45/12. Disederhanakan juga tidak apa-apa, kalau mau menyederhanakan silahkan gitu ya. Nah, satu lagi biar kita lengkap untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil kita 3, saya bahas satu lagi.
Menentukan kuartil atas pada tabel distribusi frekuensi. Nah, seperti tadi. Langkah apa yang kita lakukan? Yaitu kita mencari letaknya Q3. Letaknya Q3 berarti 3/4 kali banyaknya data. Berapa banyaknya data di sini? Kalau kita hitung, di sini banyaknya data adalah 40. Berarti 3/4 kali 40. Di sini ada 30. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari data ke-30. Cari data ke-30. Di sini ada 4 data. Selanjutnya ada 7 data. Kalau saya jumlahkan berarti di sini ada 11 data. Ditambah 12 data lagi, berarti di sini ada 23. Nah, sudah semakin dekat dengan data ke-30. Jadi masuk di sini ya data ke-30. Sini sudah ada 23 data. Mau ke 30 berarti kurang berapa data? Kurang 7 data. 7 dari berapa data di sini? 10. Gitu kan? Nah, 7 tadi dari mana? Dari 23 menuju ke 30 ya, kurang 7 data. 10 dari mana? 10 dari frekuensi yang memuat Q3. Ini berarti frekuensi yang memuat Q3. Nah, ini nanti yang kita gunakan sebagai pecahannya. Berarti P-nya adalah 7/10. Nah, kemudian kita mau mencari TB. Tepi bawah. Tepi bawah berarti dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Berarti 166 dikurangi 0,5 sama dengan 165,5. Tepi atasnya berarti dari batas atas ditambah 0,5 berarti sama dengan 170,5. Berarti panjang intervalnya adalah TA dikurangi TB. Berarti 170,5 dikurangi 165,5 sama dengan 5. Nah, pecahannya tadi sudah ada 7/10. Berarti sekarang kita tinggal mencari Q3. Q3 berarti dari TB ditambah dengan PI. Tepi bawahnya berarti di sini 165,5. Pecahannya adalah 7/10. Panjang intervalnya adalah 5. Berarti di sini ada 165,5 ditambah, ini bagi 2 ya, berarti tinggal 7/2. Berarti di sini 7 dibagi 2 itu 3,5. 3,5 ditambah 165,5 berarti ada 169. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.